Halo semuanya, kita jumpa di Buka Suara. Saatnya Anda buka mata, buka telinga karena kita di Buka Suara. Jadi ini adalah podcast perdana dari RRI Bengkulu dan bersama saya Nika Nugraha yang akan memandu program ini. Dan tentunya di podcast perdana ini kita kedatangan orang yang sangat spesial. Beliau adalah orang yang menahkodai RRI Bengkulu sekarang. Dan kita akan mengulik bagaimana keseharian beliau, bagaimana latar belakang beliau ya. Mulai dari ya katakanlah usia beliau masih muda nanti sampai dengan sekarang beliau bisa memimpin RRI Bengkulu ya. Kita akan mengulik biografi dari Bapak Rozani dan kebetulan Bapaknya sudah ada di sebelah saya. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Kali ini mungkin podcast kita akan ditonton tidak hanya di malam hari, pagi hari, semua ya, every day lah ya. Oke, saya cukup deg-degan ya karena jujur ini mungkin akan menjadi pengalaman yang berharga untuk saya ngobrol private dengan Bapak, walaupun kita juga ditonton banyak orang di sini Pak ya. Dan ini akan menjadi obrolan yang mudah-mudahan menyenangkan buat teman-teman. Karena di sini kita akan tahu Pak Ocha di balik layar gitu. Pak Ocha yang dari sisi yang berbeda gitu. Oke, Pak Rozani, Bapak lahir di Yogyakarta. Nah mungkin ini kan pengalaman pertama Bapak akhirnya sampai ke Bengkulu. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Mungkin saya akan menanyakan soal kesan-kesan Bapak dengan kota Bengkulu nih. Bapak dari Jogja datang ke Bengkulu dengan tentunya habit orang yang berbeda, watak orang yang berbeda. Gimana Pak? Ya, terima kasih ya Mas Dika ya. Pertama memang antara Jogja dengan Bengkulu ya tentu punya karakter yang berbeda. Dari sisi bagaimana lingkungan di Jogja, kemudian lingkungan yang ada di Bengkulu. Kemudian dari sisi kearifan lokal pun berbeda, ya. Dari sisi tradisinya juga berbeda. Nah kalau di Jogja memang karena saya lahir di Jogja, kalau di sana itu memang khusus untuk misalkan makanan ya, itu serba manis di sana. Serba manis. Serba manis, karena memang rata-rata yang saya tahu di Jogja itu di setiap daerah yang saya singgahi itu memang rata-rata masakannya itu serba manis seperti gudeg, kemudian ada jenang-jenang dan lain sebagainya itu kalau saya lihat dari yang lain itu manisnya dia lebih manis dibandingkan daerah-daerah yang lain. Nah kalau di Bengkulu itu yang saya suka karena saya lahir di Jogja walaupun orang tua saya dari Padang dan Palembang ya. Jadi memang ada darah Sumatera yang ada di diri saya. Nah biasanya memang suka yang pedas ya. Pedas. Suka yang pedas, kemudian yang bersantan. Bersantan. Nah ternyata di sini mudah sekali mendapatkannya. Betul. Dan lokasinya pun dekat gitu ya, nggak jauh-jauh. Jadi kapan kita mau, kita tinggal milih. Di sini tuh mau yang mau Padang atau mau yang misalkan saya pengen yang Jawa, itu juga ada semua di sini. Nah itu yang membedakan antara saya di Jogja ya dengan di Bengkulu. Kemudian dari sisi tradisinya juga berbeda ya. Kalau di sana itu memang khas kejawanya itu kuat sekali, ya kan? Khas mistiknya juga kuat. Nah kalau di sini karena ini memang masih rumpun Melayu ya, kalau saya lihat, jadi memang tradisinya itu dia tuh masih satu dengan seperti yang di Palembang ya kan, kemudian seperti yang di Jambi. Nah jadi dan saya pun tidak asing dengan budaya-budaya yang ada di khususnya budaya-budaya Melayu. Oke. Nah tadi Bapak kan sudah ngomongin soal makanan, ngomongin tentang selera. Udah ada kecantol makanan apa Pak di Bengkulu? Yang khasnya Bengkulu? Sebenarnya kalau khas banget sih enggak ya, karena saya kan memang saya banyak mencoba makanan-makanan ya. Seperti yang belum pernah saya coba, misalkan kayak lontong tunjang. Ya, itu saya belum pernah nemu. Dan ternyata saya nemu. Pak? Ya belum pernah nemu. Jadi saya nemu di sini. Dan itu pertama memang saya penasaran ini seperti apa sih? Karena saya ketemu dengan lontong-lontong itu kan lontong telur biasanya ya kan? Pak ya. Nah ternyata ini berbeda. Dan bumbunya pun juga berbeda. Betul. Nah itu yang pertama saya suka. Kemudian ada juga di sini juga
ada masakan-masakan khas seperti padang guci ya. Nah, masakan dusun kata orang masakan sini. dusun. Iya. Itu juga saya kemarin coba dan ternyata memang kalau selera saya itu pas banget dengan masakan-masakan yang bumbunya seperti itu. Yang bersantan berkuah seperti itu. bersantan dan Oke, menarik. Nah, sekarang kita ngomongin Bapak tuh udah jadi kepala RRI Bengkulu sekarang. Pernah terpikir nggak? Apa memang udah dicita-citakan, ini kayaknya saya nanti akan bercita-cita memimpin sebuah lembaga seperti RRI. Jadi cita-cita dulu, apa memang pernah punya keinginan seperti itu, Pak? Pernah bermimpi seperti ini sebelumnya? Sama sekali tidak pernah. Ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit panjang ya. Sebenarnya saya masuk pegawai negeri pun itu karena orang tua. Jadi orang tua saya kebetulan pegawai negeri dan ingin anaknya itu ada yang menjadi PNS. Ya seperti itu. Nah di tahun 97 itu sebenarnya saya sudah biasa kalau di sana itu di Jogja itu kita punya usaha nih dengan teman-teman gitu ya. Kita punya usaha join dengan teman-teman. Nah, pada waktu itu saya dipanggil sama ayah saya untuk coba ikut tes PNS. Nah, kemudian saya juga waktu itu hanya mengikuti saja ya. Jadi sebenarnya karena saya konsentrasinya kan terpecah. Saya sudah punya usaha, tapi saya juga nanti misalkan jadi pun saya harus harus fokus ke salah satu kan begitu. Dan ternyata diterima. Dan ternyata saya diterima tahun 97 itu. Kemudian saya pikir juga karena saya tes di Jogja, mungkin saya bisa pada waktu bisa berbagi ya. Kalau saya di Jogja, mungkin waktunya saya masih bisa berbagi. Ternyata begitu saya diterima, saya dapat surat, saya ditempatkan di Jakarta langsung. Di Jakarta? Di ibu kota? Iya, di ibu kota langsung. Nah itu yang membuat saya harus mengambil keputusan, karena ini memang cita-cita ayah saya juga. Saya penuhi, saya pada waktu itu di Departemen Penerangan ya, masih ada ya. Departemen Penerangan. Nah di situ saya juga disuruh milih pada waktu itu, apakah RRI ataukah TVRI. Pada saat itu? Pada saat itu. Nah karena saya pertama dekat ya karena Depan itu posisinya dekat dengan RRI. Iya. Nah udah saya langsung nggak pilih-pilih lagi, saya pilih RRI pada waktu itu. Jadi saya nggak pernah mikir panjang, nggak pernah ini, lurus-lurus saja. Nah di RRI tahun 97 saya ditempatkan di bagian administrasi, kemudian saya dipindahkan di keuangan. 20 tahun saya di keuangan. 20 tahun saya di keuangan. Kemudian pernah menjadi bendahara gaji, bendahara koperasi, bendahara dulu itu masih banyak ya bendaharanya. Sampai akhirnya bendahara pengeluaran. Sampai akhirnya selama 20 tahun itu mengalami titik jenuh ya. Iya, 20 tahun. Melakukan hal yang sama berarti? Ya, jadi pada waktu itu saya izin juga kepada istri saya, bagaimana kalau pindah ke Pemprov atau Pemda di Banten. Karena saya tinggal di Serang ya. Serang, Banten. Ternyata istri saya, ya kalau memang sudah jenuh dan sudah nggak ada motivasi lagi buat apa. Iya. Dan itu saya sampaikan. Tapi belum saya sampaikan ke pimpinan saya. Tiba-tiba saya dipindahkan. Jadi promosi. Dipromosi ke Direktorat SDM. Pada waktu itu memang saya tidak punya background sama sekali SDM. Untuk SDM. Tapi begitu saya ditanya, kamu siap? Sudah nggak berpikir lagi. Karena saya sudah jenuh ya Pak. Ya. Sudah jenuh, saya pindah. Nah dari SDM, karena memang saya orangnya tuh suka penasaran. Iya. Ya, jadi ibaratnya
jangan hanya sekedar bisa tapi menguasai. Itu saya seperti itu. Jadi saya coba bekerja sebaik mungkin, ya sebisa mungkin, sehingga masalah-masalah yang ada di sekitar pekerjaan itu saya selesaikan dengan baik. Itu saja sebenarnya. Jadi saya nggak berpikir nanti apakah jadi ini jadi itu, tidak pernah berpikir. Itu Mas Dika. Oke. Nah Bapak tadi yang saya tertarik Pak, Bapak tahun 97 itu berarti sudah berkantor di Jakarta, di Merdeka Barat sekarang. Nah 97, 98 itu kita punya momen kerusuhan yang lumayan chaos pada saat itu. Kerusuhan 98 itu semua orang tahu. Saya mungkin masih kecil pada saat itu. Dan saya ya hanya dengar cerita dan lihat berita di TV. Nah Bapak bagaimana tuh yang orang sangat dekat di lingkungan pada saat itu? Seperti apa? Mungkin sedikit saja gambaran gitu. Sebagai orang yang sudah bekerja dan melihat mungkin apa yang terjadi di ibu kota pada saat itu. Iya. Jadi pada saat kerusuhan itu memang posisi saya ada di kantor. Karena kan pagi ya. Iya, iya. Pagi itu. Nah, karena memang suasananya pada waktu itu sangat chaos. Iya. Kan? Sangat chaos, nggak ada kendaraan, ya kan. Kemudian mobil terbakar di mana-mana, kemudian ya pokoknya kacau lah pada waktu itu. Karena memang pada waktu itu sudah tidak ada aktivitas lagi, tidak ada kendaraan lagi. Pada waktu itu ya saya mau nggak mau kan harus pulang. Iya. Nah saya pada waktu itu ada kos di daerah Cengkareng. Jadi memang jauh, ya kan. Nah, karena nggak ada kendaraan, ya mau nggak mau jalan. Di tengah Ya, jadi memang itu, saya keluar itu malam hari. Karena nggak berani. Kalau siang itu kondisinya masih nggak kondusif ya. Karena banyak mungkin kerusuhan-kerusuhan di jalan. Nah, saya pulang malam dengan kondisi yang mobil itu di tengah jalan itu. Saya lewat, kalau nggak salah itu di daerah Tomang. Itu mobil terbakar itu di tengah jalan itu mungkin ratusan mobil. Tapi alhamdulillah ya, mungkin sekitar jam 2, jam 3 saya sampai. Dan besoknya karena memang kondisinya lagi ada kerusuhan, kantor mungkin diliburkan. Cukup menarik ya pengalaman. Ya ternyata memang tidak mudah ya pada masa itu. Nah, oke, kita sedikit lebih santai Pak. Bapak juga tadi menyenggol soal berkonsultasi sama istri. Nah, kalau udah ngomongin tentang istri, tentunya kita akan ingin tahu bagaimana cerita Bapak ini bertemu ibu. Oh, Iya kan? Itu menarik ya. Karena Bapak udah bilang tadi izin sama istri, terus belum lagi keluar ternyata sudah ada mutasi tadi ke bagian SDM. Nah, ibu ketemunya di mana, Pak? Iya, jadi ini juga menarik sebenarnya ya. Karena pada waktu itu masih mahasiswa. Iya. Tahun berapa, Pak? Tahun 90-an lah ya. Jadi 88, 88, 89. Saya belum lahir. Ya. Iya. Jadi kebetulan istri saya ini, kalau dulu mahasiswa kan banyak kos-kosan ya. Nah itu kosnya di kampung saya. Di Jogja? Ya di Jogja, di kampung saya. Nah saya sama sekali sebenarnya dari awal itu nggak, walaupun satu kampung, walaupun saya suka ngobrol dengan teman-teman, tapi saya nggak kenal, nggak tahu. Oke. Nah kebetulan saya diajak teman saya nih satu kampus nih. Dia bilang, Cak, yuk ke teman katanya. Di mana? Ada di tempat kamu, di daerah kamu katanya gitu. Kok saya nggak tahu? Ayo ikut aja katanya gitu. Nah pada saat datang ternyata memang jaraknya tuh sangat dekat. Cuma 200 meter lah dari rumah saya, ya kan? Nah pada saat diketok pintunya, tidak ada yang menyaut lah ya, begitu ya. Tidak ada yang ke depan. Nah kemudian karena saya kenal sama yang punya kosnya, saya izin, boleh nggak saya masuk? Mungkin orangnya ada di dalam, saya bilang gitu.
Akhirnya saya masuk, saya ketok kamarnya, ternyata memang ada tidur di situ kan. Oh ternyata ada orangnya. Akhirnya kita ngobrol, dari situlah kita berkomunikasi. kenal tanpa sengaja melalui teman saya tadi. Oh gitu. Nah, sampai akhirnya jadian lah seperti Jadian. itu. Menikah tahun berapa Pak? Tahun 94. 94. Ya. Wah, udah 30 tahun Iya. lebih Pak ya. Iya. Luar biasa. Itu yang mungkin kita teman-teman di Bapak juga belum tahu ya. Akhirnya tahu juga pengalaman gimana Bapak bertemu Ibu. Dan kalau anak-anak gimana Pak? Ya, kebetulan anak saya 3, ya. Yang nomor 1 putra, nomor 2 putri, nomor 3 juga putri. Dan kebetulan 3-tiganya sudah selesai semua nih. Sudah selesai semua. Selesai. Artinya bebannya udah berkurang juga gitu sebagai orang tua Pak ya. Betul. Oke, menarik. Nah, kalau Bapak sendiri melihat sebuah keluarga itu artinya seperti apa Pak? Arti keluarga untuk Bapak? Ya, jadi saya selalu mendefinisikan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang bisa memimpin keluarganya. Gitu ya. Memberikan contoh yang baik kepada keluarganya, kemudian memberikan nasihat. Karena kita tidak mungkin, misalkan kita menyuruh anak saya untuk misalkan ibadah ya, sholat. Sedangkan saya sendiri tidak melakukan. Itu hal-hal yang sebenarnya ringan ya, kita sampaikan dengan kita memberi contoh. Kemudian bagaimana kita misalkan bangun tidur harus rapi, jadi sebelum keluar harus dirapikan dulu. Nah, seperti itu. Jadi contoh-contoh seperti itu juga saya sampaikan kepada anak-anak saya. Kemudian dari sisi tekad dan kemauan, saya juga sampaikan kepada anak-anak saya. Jangan pernah belajar sesuatu itu hanya sekedar bisa. Tapi pelajari sesuatu itu sampai benar-benar menguasai. Kenapa? Kalau kita menguasai sesuatu, kapanpun misalkan kita tidak di bidang itu, kita datang ke situ, kita sudah penyesuaiannya itu tidak terlalu lama seperti itu. Nah itu saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa belajar, tapi jangan hanya sekedar bisa, tapi belajarlah sampai benar-benar menguasai suatu ilmu. Oke. Nah, Bapak kan di Bengkulu, keluarga mungkin juga tidak di sini, di kota lain. Ini kan kalau kita berbicara tentang jarak, ya kalau anak-anak muda sekarang kenalnya tuh LDR, Pak. Long distance relationship katanya. Itu gimana Bapak menjaga hubungan dengan keluarga? Padahal Bapak tuh ada di tempat yang mungkin ratusan kilometer jaraknya gitu. Komunikasinya seperti apa, terus membangun kepercayaannya seperti apa. Ini mungkin yang kita junior butuh tahu juga gitu, karena kan ya siapa tahu nanti dipindahin kan nggak tahu ya. Iya, jadi ya mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya. Kita kan karena sekarang kan kecanggihan teknologi ya. Iya. Kecanggihan teknologi. Jadi saya selalu setiap pagi itu dulu-duluan membangunkan ya istri saya atau saya untuk ibadah, untuk sholat. Itu merupakan cara yang menurut saya juga mendekatkan kita ya, dari hati ke hati dengan cara kita selalu mengingatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap saya mau ada kegiatan di mana dan lain sebagainya, saya selalu sampaikan kepada istri saya, saya mau ke sini, saya mau ke situ, ya kan. Kemudian saya biasakan setiap habis sholat maghrib itu video call dengan keluarga. Dengan keluarga. Nah, anak saya, ya kan kumpul dengan anak saya, walaupun hanya sekedar say hello, tapi itu menurut saya membuat hubungan saya dengan anak-anak itu tidak renggang. Walaupun hanya cerita ini, cerita itu dan lain sebagainya. Dan itu saya selalu terapkan ya. Setiap hari saya harus bertemu bicara dengan mereka, melihat wajah mereka ya, karena memang mereka lah yang menjadi penguat buat saya. Itu Mas Dika ya. Sangat tips yang sangat bermanfaat lah buat kita gitu. Bagaimana menjalin komunikasi
setiap hari tanpa putus gitu Iya, Pak ya. Walau iya. karena jarak memisahkan, jadi kepercayaan ini dibangun dengan komunikasi begitu ya. Betul, ya. Oke teman-teman, kita jeda dulu untuk obrolan berikutnya. Tetap di Buka Suara. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. karena kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Oke, balik lagi di Buka Suara. Saatnya Anda buka telinga, buka mata karena kita di Aduh, balik lagi ya teman-teman. Ya masih bareng Pak Ocha. Dan obrolannya semakin menarik. Saya jadi tahu gitu Pak Ocha itu seperti apa, sama keluarga juga sangat hangat ya, menjalin terus komunikasinya. Tapi ini pertanyaan yang pertama kali saya dengar Bapak kesini, yang saya ingin tanyakan adalah nama Bapak kan Pak Rozani. Kenapa bisa dipanggil Pak Ocha, Pak? Itu kan Pak ya biasanya umumnya Pak Roza gitu. Nah, itu siapa Pak pencetus? Kok Pak Ocha jadinya, Pak? Jadi ini penggabungan dua nama ya. Penggabungan dua nama. Dua nama orang tua. Jadi orang tua saya, ayah saya namanya Rosbi Rasyad ya. Rosbi Rasyad, Pak Rosbi Rasyad. Rasyad. Kemudian ibu saya namanya Zainani Ali. Digabung jadi Rozani, ya kan? Gitu. Itu nama Bapak dari sana. Baru tahu kan, baru tahu kan. Maka ini podcastnya gunanya inilah sebenarnya teman-teman ya. Jadi dari kecil memang karena nggak bisa nyebut Roza,
Jadi ocha-ocha. Oh, oke. Berarti memang itu sebenarnya panggilan dari rumah Iya, di bawah. Oke. Karena kan terkadang ada yang di rumahnya berbeda, panggilan pasti di lingkungan pertemanan berbeda lagi. Tapi Bapak sama. Oke, menarik. Ngomongin soal hobi, Bapak kan hobi tenis nih. Tenis lapangan sama tenis meja. Nah, kok bisa ketemu hobinya di olahraga ini tuh gimana ceritanya, Pak? Ya, jadi yang pertama mungkin saya lebih dulu ke tenis meja ya. Karena memang dari kecil, kebetulan ayah saya ini kan atlet ya. Jadi mungkin ya darahnya mengalir ke saya. Dan dari kecil memang saya dibiasakan untuk olahraga apa saja. Jadi kita tidak milih-milih. Nah, kebetulan mungkin yang paling mudah pada waktu itu yang ada di rumah adalah tenis meja. Tenis meja. Ya, tenis meja. Nah, saya dilatih dari kecil itu sampai saya selesai SMP. Memang ada pelatihnya pada waktu itu. Nah, setelah SMP, karena memang kalau sudah SMA itu kan beda lagi ya. Maksudnya komunikasi dengan teman-teman, bergaul dengan teman. Akhirnya memang saya agak kendor pada waktu itu, enggak. Intensitasnya di tenis SMA. meja. Ya. Nah, tapi karena memang itu sudah hobi, kemudian saya diajak lagi sama teman-teman untuk latihan pada saat malah kuliah. Main lagi, ya itu tadi saya sampaikan. Kalau kita menguasai, ya kan, itu penyesuaiannya nggak lama. Ya. Walaupun teman-teman yang lain terus berlatih, tapi kalau dalam kondisi biasa saja, itu kalau menurut saya masih kurang ya. Tapi kalau teman-teman atau kita bisa menguasai, kita menyesuaikan itu pasti akan dengan waktu yang cepat. Nah, di tenis meja itu sampai masuk RRI. Jadi saya pernah mewakili RRI juga, kebetulan ya, karena mungkin nggak ada pemain, untuk Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Jadi di Samarinda dan di Pekanbaru pada waktu itu, mewakili DKI. Karena mungkin dianggap kemampuan saya lumayan lah kan seperti itu. Nah, kemudian saya pernah menjadi Ketua PTMSI. Ketua PTMSI. Persatuan Tenis Meja. Tenis meja Indonesia. Tapi untuk Kabupaten Serang. Nah, pada waktu itu memang karena saya gemar olahraga ini, saya fokus, saya ingin atlet-atlet junior ini maju ya kan, supaya mereka juga bisa berkembang. Memang pada saat perjalanan saya pernah ditanya pada waktu itu sama teman-teman, jangan hanya bapaknya aja dong yang jadi atlet, anaknya mana? Begitu ya, anaknya mana? Nah, pada waktu itu memang saya berpikir juga, kok kenapa saya aja yang asik ya, gitu ya. Anak-anak saya kok enggak ini gitu. Ya. Sedangkan olahraga ini kalau menurut saya kan luas gitu ya. Jadi dari sisi kesehatan dan lain sebagainya itu manfaatnya banyak. Nah, kemudian saya coba, karena saya lihat kok kayaknya tenis lapangan ini enak juga gitu kan. Saya melihat di kantor ada teman-teman yang latihan tenis lapangan. Saya coba, ternyata karena basicnya itu tidak begitu berbeda, akhirnya saya ikut latihan dan ikut bergabung dengan teman-teman. Dan sebenarnya kalau saya melihat ya dari sisi yang lain ya, selain kesehatan tadi, saya melihat bahwa olahraga itu apa saja, itu sebenarnya memberikan dampak yang positif kepada diri kita sendiri ya. Satu, kalau saya bisa merasakan tuh stres kita hilang di lapangan itu, kita bisa tertawa bebas walaupun itu mungkin dengan pejabat-pejabat kita main ya. Tapi kalau sudah di lapangan cair semua. Jadi kita bisa ketawa, kita bisa membuli di situ. Dan yang penting sebenarnya dengan olahraga ini, saya melihat ini yang paling penting ya, itu kita bisa bersilaturahmi, berkomunikasi, membangun jaringan.
Oke. dengan orang-orang baru, orang-orang yang satu hobi, dan rata-rata kalau di olahraga itu keakraban kita itu lebih murni gitu. Jadi kita nggak bikin-bikin, nggak ada apa ya, kita harus kaku-kaku gitu, nggak ada. Jadi memang cair aja di lapangan. Dan itu yang penting. Saya melihat ternyata memang komunikasi dan jaringan itu bisa dibangun tidak harus secara formal, tapi secara informal ternyata lebih mudah. Gitu. Itu dari olahraga. Olahraganya ya. Pantes Bapak dari umur segini tuh masih kelihatan badannya sangat terjaga ya. Tapi baru-baru ini ikut kejuaraan tenis lapangan Pak katanya. Iya. Tapi nggak mewakili RRI. Iya. Nah, kenapa pertanyaannya Pak? Iya, jadi memang saya punya klub ya. Punya klub. Pada waktu itu di-share bahwa ada turnamen di sini ya. Iya. Korem. Nah, turnamen itu karena antar instansi ya kan nggak bisa kita mewakili ya kan. Yeah. Perorangan itu nggak bisa. Nah, saya melihat bahwa semuanya memang instansi semua. Persyaratannya juga. Nah, karena memang RRI, saya pengen ikut tapi gimana ya, kan nggak ada ini ya, kurang ya. Nggak ada itunya. Ya sudah, saya jadi support aja, support teman-teman ya kan gitu. Dan ternyata mendekati pertandingan pendaftaran, saya ditelepon sama ketua PLT Kota Bengkulu, Pak Mas Muni. Pak Ocha, gimana, sudah mendaftar belum, gabung belum? Belum, saya bilang gitu. Karena memang RRI nggak ada pemain. Iya. Gimana kalau ikut bergabung dengan Diknas? Oh, saya nggak pikir panjang lagi. Tawaran itu tidak bisa ditolak Pak ya. Saya nggak pikir, siap, saya bilang. Siap, saya ikut mewakili Diknas dan bertemu dengan teman-teman di sana. Jadi memang selain pertandingan itu tadi, kita ketemu dengan orang-orang dari Korem, dari Kodim, ya kan. Kesenangannya berbeda Pak ya? Iya, betul. Wah. Nah, Bapak kan kerja di RRI, jadi kepala RRI, di mana kita ini produknya radio Pak ya. Identik sama musik juga. Gitu. Nah, kalau Bapak sendiri suka nggak sih dengerin musik Pak? Suka. Saya musik itu karena memang dari mahasiswa ya. Dulu saya suka yang rock, suka, kemudian yang blues juga saya suka. Jadi setiap musik itu yang enak di kuping, enak didengar, saya suka. Oke. Punya lagu favorit sama ibu nggak Pak? Biasanya tuh ada lagu yang suka didengerin berdua gitu, ada kenangannya gitu, lagu-lagu lama mungkin. Ada, jadi mungkin ini grup lama ya, yaitu Geng Pegangsaan. Waduh, lama sekali. Iya. Itu memang lagu kita ketemu dulu ya, saya lupa judulnya tapi itulah yang yang membuat kenangan saya dengan istri saya itu pada saat lagu itu favorit dulu. Oke. Nah, kita ada sedikit kuis nih Pak. Ya, ini segmen kita main kuis dulu. Jadi kita ada pilihan yang Bapak jawab. Nanti kita dikasih pilihan A atau B, terus alasannya kenapa. Nah, jadi Bapak silakan pilih ya. Dingin atau panas? Panas. Kenapa Pak? Karena satu ya, badan saya kurus, kalau kena dingin pasti kedinginan. Kemudian yang kedua ya, memang saya hobi yang namanya teh manis panas. Teh manis panas. Kena dingin. Ada, padahal pertanyaan keduanya manis apa pahit ini? Jawabannya apa Pak? Manis. Karena tadi kan udah ada jawabannya, teh manis anget ya. Bapak milih beli atau buat sendiri Pak? Beli. Beli? Iya.
Kenapa Pak? Ini nggak mau repot kayaknya. Lebih nih. simpel. Nah, terus putih atau coklat? Putih. Putih. Ya. Kenapa putih Pak? Ya, karena memang apa ya? Saya itu lebih senang warna cerah ya. Lebih senang warna cerah. Pantas itu sebenarnya udah tergambar sama Ya. outfitnya Bapak ya putih. Jadi kalau cerah itu menggambarkan bahwa kita itu apa ya? Punya semangat gitu. Oke. Ya, padahal kalau Bapak jawab coklat, saya tuh punya Oh. sebenarnya putih juga, tapi isinya coklat. Karena katanya Bapak ini suka kucing, terus suka coklat juga. Oh iya, betul. Kenapa? Ini Bapak terima iya. dulu dari teman-teman Pak. Oke. Yeay. Makasih ya. Nah, kenapa Pak? Suka kucing, suka coklat tuh kenapa tuh? Gini ya, kalau coklat itu sebenarnya pada saat saya di Batam. Batam. Jadi saya coklat suka, tapi semakin menjadi-jadi pada saat saya di Batam. Nah, di Batam itu karena memang di sana ada toko khusus coklat. Dan kebetulan keluarga saya juga suka coklat semua. Nah, kaitannya dengan kucing ini menarik. Jadi memang saya tuh basicnya suka sama binatang ya. Jadi sayang sama binatang. Dengan burung saya suka, dengan kucing saya suka, ya. Nah, pada saat di Batam itu, ini agak juga ya, agak dalam juga ini ceritanya. Jadi pada saat kenapa saya sayang ya dengan binatang terutama kucing, khususnya yang ada di Batam itu. Jadi memang pada saat saya pulang kantor, memang saya sendiri. Jadi saya tidak punya teman di rumah dinas itu. Ada kucing itu di tengah jalan. Sudah hampir ketabrak. Saya bilang sama driver saya, berhenti dulu. Kita bawa ke rumah dinas. Kemudian saya bawa ke rumah dinas dengan kondisi yang pada waktu itu penuh jamur, kemudian banyak luka. Justru itulah yang membuat saya tuh tertantang gitu. Ini kucing kurus, penyakitan, apa ya sih bisa jadi kucing yang bagus? Bagus ya. Kemudian saya rawat, saya pelihara. Saya benar-benar jaga pada waktu itu. Ya. Akhirnya memang benar-benar mungkin karena dia dari kecil dengan saya ya, itu kedekatan saya dengan namanya Mini. Nah, Mini itu saya juga salah kasih nama. Saya pikir namanya, saya pikir namanya kucing ini perempuan. Nah, ternyata laki-laki. Nah, namanya Mini pada waktu itu. Jadi saya pelihara, kemudian jadi teman saya lah sehari-hari itu. Sampai akhirnya tumbuh besar. Akhirnya banyak yang minta itu. Pak, buat saya. Saya bilang nanti, jangan. Saya bilang, saya sudah. Jadi secara dari hati ke hati itu, kalau dia tidur itu sudah nemenin saya. Ya. Kemudian ada di dada saya. Kemudian pokoknya setiap saya datang, dia sudah nunggu. Ya, seperti itu. Nah, karena memang sudah dekat, kadang-kadang saya ngobrol, sampailah kepada saat saya harus pindah tugas. Nah, saya sampai bicara pada Mini pada waktu itu. Mini. Jadi kayak ngobrol sama anak gitu Iya, Pak. iya betul. Nanti kalau kita sudah jauh, saya bilang, kamu nanti jadi saksi ya. Kalau nanti Allah bertanya atau menanyakan kepada dia bahwa saya benar-benar merawat dia. Gitu. Jadi saya minta kepada dia, jadilah saksi. Kalau nanti ditanya Allah bahwa saya benar-benar
rawat dia. Oke. Itu yang menjadi momen saya paling berat, walaupun itu hanya binatang. Tapi memang sayang saya kepada dia itu benar-benar luar biasa. Dan alhamdulillah setelah saya pergi, kemudian ada teman saya yang mau merawat. Dan saya juga selalu kontrol, gimana Mini, sehat Pak, alhamdulillah. Nah itulah yang membuat saya cukup tenang ya. Ternyata Mini berada di orang yang tepat. Sampai sekarang masih. Masih. Oke, menarik ya. Wah, sedikit cerita di balik Pak Ocha yang ternyata juga pecinta kucing ya, cat lovers juga ternyata. Oke, tadi segmen akhir nih dan ada beberapa mungkin pertanyaan yang akan kita tanyakan. Tapi sebelum itu kayaknya kita jeda dulu ya. Tetap di Buka Suara. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini. Atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pahit. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Sekian kali kisahku berakhir pahit. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati,
Oke, balik lagi di Buka Suara. Saatnya Anda buka mata, buka telinga karena kita di Buka Suara. Ya. Kita di segmen akhir ya teman-teman ya. Masih sama Pak Ocha dan sudah banyak juga beliau cerita tentang latar belakangnya seperti apa, keluarga juga sempat diceritain, tadi hobi juga. Dan mungkin di segmen akhir ini sebelum kita tutup programnya, kita akan menanyakan tentang ya lembaga inilah. Lembaga yang sama-sama kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Nah bagi Bapak ya, selaku pimpinan juga di RRI Bengkulu, RRI di mata Bapak seperti apa? Iya. Tentu mempunyai arti yang besar dan mendalam ya. Karena kita tidak pungkiri ya bahwa RRI inilah yang membesarkan kita. Seperti itu ya. Jadi memang saya selalu tekankan kepada teman-teman juga bahwa cintailah RRI. Ya, karena memang RRI ini menjadi rumah kedua dari teman-teman semua. Nggak usah nggak usah yang aneh-aneh. Ya, cukup teman-teman kerja dengan tusi yang ada, ya kerjakan semampunya. Kemudian kalau memang ada kesempatan teman-teman untuk bisa meningkatkan kompetensi, ambil. Karena itu sebenarnya kesempatan itu tidak datang untuk semua orang, tapi datang untuk teman-teman yang memang mempunyai talent, mempunyai kemampuan. Nah, khusus di RRI ini, karena saya memang sudah puluhan tahun ya, jadi saya sangat menjaga roh marwah dari RRI ini. Setiap tentu dinamikanya kan selama saya memimpin itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya satu, bahwa kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, kemudian kita bisa bekerja dengan baik, mau di mana aja ya, itu pasti selesai. Itu yang saya sampaikan juga kepada teman-teman dimanapun. Cintailah RRI karena RRI ini menjadi rumah kita. Itu Mas. Oke, luar biasa. Dan mungkin terakhir Pak, kalau macan itu setelah nggak ada tuh meninggalkan belangnya. Nah kalau Pak Rozadi itu ingin dikenang sebagai apa? Di mata orang lain, mungkin di mata teman-teman atau di mata ya keluarga gitu. Bapak ingin dikenang sebagai Pak Rozani, Pak Ocha yang seperti apa? Sebagai Pak Ocha yang yang bukan sebagai pimpinan tapi sebagai teman yang baik. Teman yang baik, teman yang bisa sama-sama memberikan solusi kalau ada masalah. Sebenarnya saya pengen itu yang yang ingin saya inginkan ya, bisa menjadi teman yang baik. Oke. Mungkin besok saya akan menjadi teman Bapak main tenis. Oke, teman-teman, segitu aja obrolan singkat kita yang tentunya sangat menarik ya bersama Pak Ocha. Terima kasih sekali lagi Pak Ocha waktunya sudah berbagi, sharing, dan akhirnya tuh teman-teman juga mungkin yang awalnya tidak mengenal Pak Ocha secara personal, ya mungkin lewat konten ini nanti bisa lebih tahu ya Pak Ocha seperti apa gitu ya. Ya, izinkan saya juga menutup program ini dan terima kasih pastinya untuk teman-teman yang sudah bertugas di belakang layar juga. Akhir kata saya Andika Nugraha pamit untuk podcast Buka Suara. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.